Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari PKJ 13 ayat 1. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan
hukum Tuhan. Tita yang ke-5 sampai tita yang ke-10. Tita yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita yang ke-6. Jangan membunuh. Tita yang ke-7. Jangan berzina. Tita yang ke-8. Jangan mencuri. Tita yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Terbukalah sehingga tempat cahaya yang dari salib pasangnya besarlah kasih Allah betapa dalam kasih-Nya pintu gerbang terbukalah. Ya bagiku terbuka bagiku gerbang terbukalah, mengundang yang berdosa, baik kaya miskin masuklah, pun segala suku bangsa betapa dalam kasih-Nya pintu gerbang terbukalah. Ya bagiku terbuka bagiku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nyatakan nama Yesus, sekarang yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukses surga yang bakal. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu, yang terambil dari Yohanes 6 ayat 51 sampai ayat 58. Kita baca secara bergantian. Di ayat yang ke-58 kita baca bersama-sama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Di ayat yang ke-51, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dan ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Kita baca bersama-sama. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu, jadi saksi Injilmu. Ingatku sajalah dalam aku terjamah, jadikanlah hatiku kata kebesaranmu, kata kebesaranmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kerajaan Allah dimulitakan, Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Dia menang, gelap menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu 18 Agustus 2024, dari kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6, dengan topik membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, hikmat di sini diperkenalkan sebagai ratu yang megah dan murah hati, amat agung dan sangat royal. Firman Allah itu adalah hikmat yang di dalamnya Allah menyatakan kehendak baiknya terhadap manusia. Allah Sang Firman adalah hikmat ini, yang kepadanya Bapa telah menyerahkan seluruh penghakiman. Di sini memperlihatkan anugerah dan kebaikannya sebagai penebus dunia. Sebab hanya di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat, dan dalam pekerjaannya tampaklah pelbagai ragam hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Melimpahnya persediaan yang sudah dipersiapkan oleh hikmat untuk menerima semua orang yang mau menjadi murid-muridnya. Hal ini digambarkan dengan perumpamaan tentang sebuah jamuan pesta yang mewah, yang dari sini ada kemungkinan juru selamat kita meminjam perumpamaan-perumpamaan yang di dalamnya ia membandingkan kerajaan sorga dengan perjamuan besar. Matius 22 ayat 2
dan Lukas 14 ayat 16. Dan demikianlah perjamuan itu dinubuatkan Yesaya 25 ayat 6. Ini seperti perjamuan yang diadakan Ahasweros untuk memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya. Demikian pula anugerah Injil diperhadapkan kepada kita dalam ketetapan perjamuan Tuhan, untuk menyambut orang-orang yang diundangnya untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Sebagai seseorang yang telah membangun rumahnya dengan kokoh dan menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut tamunya, ini menggambarkan persiapan yang matang dan tulus untuk menerima orang-orang datang kepadanya. Hikmat atau firman Tuhan mengundang mereka yang tidak berpengalaman, yang berdosa, untuk datang dan menikmati apa yang ditawarkan dalam perjamuan itu. Adalah sebuah ajakan, sebuah renungan, sebuah arahan meninggalkan kebodohan. Dalam hal ini artinya adalah dosa, kedagingan, supaya mereka memasuki kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini sebagai perbandingan, Amsal seringkali menggambarkan kebodohan sebagai panggilan yang menyesatkan, yang menjanjikan kepuasan sementara, namun akhirnya membawa kehancuran, kebinasaan. Kebodohan tidak memiliki fondasi, dosa tidak memiliki fondasi atau persiapan yang kokoh. Ia bisa saja seakan-akan menarik sesaat saja dengan janji-janji duniawi, harta duniawi, jabatan duniawi, kekuasaan duniawi yang menggoda kita sebagai orang atau manusia ciptaan Tuhan, tetapi itu mengandung kematian maut karena tidak memiliki nilai yang mengandung keselamatan dalam salib Kristus. Panggilan hikmat dan kebodohan menuntut sebuah pilihan dari kita. Apa respon kita sebagai orang percaya? Jika hikmat mengundang kita untuk meninggalkan kebodohan dan memasuki kehidupan yang penuh makna dan pengertian, maka ini adalah panggilan untuk memilih jalan yang benar, yang akan membawa kita kepada kehidupan lebih baik dan lebih mensejahterakan. Sebagai orang Kristen, orang percaya, kita semua diperhadapkan pada pilihan-pilihan dalam hidup ini. Option atau pilihan itu mungkin tidak selalu tampak jelas antara hikmat dan kebodohan, seperti gray area, abu-abu. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan kita panduan, guide, supaya kita jangan ragu untuk memilih hanya jalan hikmat, jalan kebenaran, firman Tuhan, supaya hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Mencari pengetahuan yang benar dan berpegang pada nilai-nilainya. Marilah kita refleksikan panggilan kebijaksanaan atau hikmat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Apakah saudara-saudaraku atau kita semua mendengarkan panggilannya dan sepakat 100% tanpa ragu untuk hidup dengan pengertian dan hikmat? Atau saudara-saudaraku dan kita masih sering tergoda oleh kebodohan duniawi yang menjanjikan kepuasan sementara tetapi menjerumuskan pada kematian kita? Wake up, kita harus sadar sepenuhnya. Bangunlah dan hidup untuk melayani Tuhan.
sebab hanya orang-orang yang melakukan itulah yang benar-benar hidup untuk suatu tujuan. Janganlah sekedar hidupmu seperti hewan, tanda petik, atau seperti binatang, tetapi sekarang pada saat ini juga hiduplah seperti manusia ciptaan Tuhan. Hiduplah, maka kamu akan hidup. Hiduplah secara rohani, maka kamu akan hidup secara kekal. Efesus 5 ayat 14. Jangan ragu untuk memilih jalan-jalan hikmat dan tetap berada di dalamnya. Ikutilah jalan hikmat pengertian itu. Manage, aturlah dirimu mulai dari saat ini dengan nilai-nilai Kristiani dan akal budi yang daripada Tuhan. Tinggalkanlah orang-orang bodoh itu, artinya yang berdosa itu, yang jahat itu. Kita juga harus bergabung dengan orang-orang yang berjalan di dalam hikmat, bersekutu, membangun komunitas sesama orang percaya, berjalan dalam semangat dan bertumbuh dalam persekutuan ibadah yang sejati. Saudara-saudari, tetaplah tekun berdoa agar Tuhan memberi kita hikmat memilih jalan yang benar dan meninggalkan kebodohan untuk hidup dengan hikmat sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan pada hari Minggu yang kudus ini. Jamuan makan malam yang disediakan Allah Bapa diperbandingkan dengan jamuan yang disediakan oleh si jahat iblis yang menyesatkan, yang menawarkan kesenangan, kepuasan sementara tapi mengandung kematian. Kamilah orang-orang yang datang ke dalam jamuan hikmat itu, undangan hikmat itu, panggilan untuk bertobat, ajakan untuk mengikut Yesus, arahan untuk hadir dalam perjamuan persekutuan Kristus di surga. Pertobatan itulah jalan satu-satunya. Ketekunan itulah cara mendekatkan diri pada Tuhan. Dan pilihan kami hanya satu. Only one option. Wisdom, hikmat, memilih jalan kebenaran, percaya dan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk meninggalkan keinginan daging, arahan ajakan kebodohan yang menjerumuskan pada kematian. Jauhlah kiranya itu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan berkatilah pelayanan di gereja Resort Tanjung Priuk ini, para pendeta dan sintuanya, seluruh jemaatnya yang bekerja di kota ini atau di perantauan, yang hidup di kota ini atau di tempat yang jauh. Tuhan jaga supaya kami setia memilih hikmat, mengikut-Mu sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami sampaikan ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya batang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku akan milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.